itu Muslim suka. Tapi kalau tema yang berat-berat, Muslim-Muslim pada lari tunggang langgang. Aduh, yuk, yuk. Oke, kita kasih naik ada Rehan Fairuz. Mohon maaf ya. Halo, assalamualaikum Bang. Halo, Assalamualaikum. Ada lagi. Ini abang-abang ini Muslim kah? Muslim Iya, Bang, iya Bang, Muslim. Muslim Bang. Muslim itu nggak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Itu Abang sudah non-Muslim. ratusan. Sorry Bang, baru lihat soalnya nemu di TikTok sumpah. Iya, tiap hari selalu ada aja orang baru. Nah, Ini kenapa? berdua ini Muslim. Muslim Iya. Bang, ya Bang. Oke, salam Bang ya. Salam. Muslim, Salam, iya. salam. Salam Ya, santun. Ini sangat mencurigakan ini kok laki-laki berdua-duaan. Ini kalau yang punya akun aku, cuman dia yang pengen nanya-nanya sama Bang dia Bang. Ya. Oh, begitu. Ya. Boleh, Silakan. boleh. Silakan, Oke, Bang. silakan. Ya, saya menanya, Pak. Apa itu? Kenapa orang Muslim mengucapkan salam? Kenapa orang Muslim mengucapkan salam? Bukan Ya. hanya orang Muslim saja yang mengucapkan salam. Betul. Bukan orang Muslim saja yang mengucapkan salam. Hmm. Tapi kenapa salam kita orang tidak dijawab sama Abang? Nah, karena di dalam ajaran agama Islam, orang Islam itu dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Bahkan, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, menurut ajarannya Muhammad, kalian harus mendesak mereka ke jalan yang sempit, mempersempit jalan mereka. Iya, betul. Makanya, kalau Anda jadi Muslim, pasti Anda membenci Wahyudi dan Nasrani. Kalau saya tidak membenci wahyu, Bang. Maksudnya Yahudi. Oh, Jika Anda Yahudi. jadi Muslim, Anda itu pasti membenci Yahudi dan Nasrani. Karena Muhammad tuh benci banget sama Yahudi dan Nasrani. Kalau orangnya baik, gimana itu, Bang? Ya itu, makanya. Makanya di dalam hati Anda memberontak kan. Sebenarnya di dalam hati kecil Anda memberontak. Ini, saya punya teman orang Kristen. Tapi baik. Ya kan? Saya punya teman orang Kristen, suka berbagi makanan dengan saya. Tapi kok saya harus disuruh membenci mereka? Nah, makanya saya bilang, di hati nurani Anda, pasti Anda bertentangan dengan ajaran Islam itu. Begitu. Betul. Iya, makanya ada satu ustadz yang bilang, sejahat-jahatnya orang Islam masuk surga. Tapi kalau orang Kristen mau baiknya setengah mati pun masuk neraka. Pernah dengar? Pernah dengar? Iya, itulah ajaran agama Islam. Bahkan di dalam ajaran agama Anda, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walau berzina, walau mencuri. Coba masuk akal nggak kayak begitu? So, Masuk akal, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Gimana Anda ya? abang ini orang Islam bukan? Saya bukan Islam Bang, saya Kristen. Tapi saya mempelajari agama Islam. Login yuk. Login? Iya. Justru kalau Anda nanti mempelajari agama Islam, pasti Anda tidak jadi orang Islam lagi. Tapi Coba. KTP saya Islam, Bang. Ya, gini. Bang, siapa ini? Rehan Virus yang mana nih? Ini aku. Oke, gini. Selama Anda jadi orang Islam, pernah nggak Anda dengar Muhammad menyuruh orang minum kencing onta? Belum pernah. Belum. Makanya saya bilang alasan Anda masih Islam itu karena Anda nggak mempelajarinya. Pernah Anda dengar Muhammad menikahi anak di bawah umur? Belum. Belum juga.
Pernah Anda dengar Muhammad kena sihir? Belum. Belum juga. Pernah Anda dengar Muhammad menyuruh perempuan sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa, tapi bukan suaminya? Belum pernah kan? Belum pernah, makanya saya bilang Anda masih Islam itu karena Anda nggak belajar agama Islam itu apa. Seandainya Anda mempelajarinya, setelah nanti malam ini tidur, pagi-pagi Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Tapi selama aku di Islam diajarkannya yang baik-baik sih, hal yang baik-baik. Contoh apa yang diajari selama Anda jadi Islam? Nah, Sebutkan. contohnya, yang pertama yang paling utama adalah adab terhadap orang lain. Itu. Adab. Baik. Ya, betul. Baik, saya tampilkan. Apakah kalian diajari adab nih? Sebentar. Kalau saya ngomong tidak didengar sama mereka, teman-teman. Jadi saya tunjukkan hadisnya. Ya. Apakah ini adalah adab yang baik ya? Bagaimana adab menghadapi orang-orang non-muslim? Kalau aku sendiri. Jangan pribadi. kalau aku, Bang. Kalau aku berarti ini ngomong ajaran pribadi. Kita kan ngomong ajaran Islam. Betul? Nafsi. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Jadi saling menghargai, itu saja. Tidak memaksakan siapapun, tidak memaksakan agama apapun untuk ikut. Ada di surat apa ya? Lupa aku. Botinya keluar. Tidak memaksakan agama apapun. Baik nih, saya tunjukkan kepada Anda surat At-Taubah ayat ke-29 ya. Waduh, memang teman-teman ya. Jadi kalian itu percayalah kepada saya, alasan mereka masih Islam itu karena mereka tidak mempelajarinya. Nih Bang, tadi Anda katakan tidak memaksakan ya. Betul? Baik, ini surat Al-Quran, perhatikan. Ini 29. Mungkin selama Anda jadi Islam, Anda belum pernah membaca ini. Nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Anda bilang disuruh tidak disuruh perangi. Betul. Kaget dia teman-teman. Bentar bang. Memerangi kan? Ini banyak yang komen aneh-aneh nih, gay. Mana ini yang komen gay? Gay, normal. Normal. Fokus saja. Nih, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti menurut Al-Quran, Anda disuruh memerangi non-Muslim nggak? Kalau di zaman dulu sih mungkin yang nyembah berhala itu sih. Mungkin. Bukan, ini adalah yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ini bukan orang-orang tetapi orang-orang yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Iya, betul. Nah, jadi menurut Al-Quran Anda disuruh memerangi nggak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beragama yang benar, yaitu agama Islam? Iya. Makanya saya bilang Bang, selama Anda jadi Islam, pasti Anda tidak pernah membaca ini. Coba, selama Anda Islam, pasti kan Anda baca-baca ininya kan? Betul? Iya. Jadi selama jadi Anda orang Islam, Anda itu hanya membaca huruf-huruf Arab. Ya kan? Alif, Lam, Mim. Ditanya apa artinya? Kagak tahu. Betul? Loh, coba saya mau jujur dulu nih sama Bang Rehan. Nih, saya balik dulu. Iya. Bang Rehan. Ya. Selama Anda masih kecil, ya kan sampai sekarang ini, pernah ngaji kan? Pernah. Waktu ngaji, contoh surat Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Ditanya, apa artinya? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Makanya saya bilang Bang, pernah dengar lagu ini nggak? Lagu ini pasti Anda pernah dengar. Yang mana? Pernah dengar lagu itu?
Nah, apa bedanya dengan itu, Bang? Awas jangan kena rokok. Apa bedanya coba? Iya. Kita membaca sesuatu, tetapi kita tidak mengerti artinya. Persis kalau saya baca koran. Kalau saya baca koran, koran keluar bahasanya Perancis. Apa artinya? Nah, gitu Bang. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, Anda pelajari ajaran agama Islam. Ternyata itu kan babi itu nggak sehat. Berarti benar dong katanya. Apalagi Kan Islam. Karena ternyata benar pas sama dokter juga kan nggak sehat lagi babi ada ditanya. Coba tanyain. apa itu? Nih Bang, Mm-mm. kalau B2 ini kan dilarang di dalam Babi. Islam. Dilarang. Bang, saya tanya, di dalam Al-Quran yang dilarang itu kinzir. Apa itu? Apa itu kinzir? Tuh, kan nggak tahu kinzir kan? Kinzir itu orang Arab menebak-nebaknya itu babi gini. Pernah ke Mekah atau ke Madinah? Enggak. Alhamdulillah belum. Belum pernah. Muhammad hidup di Mekah dan Madinah menurut ajaran agama Islam, betul? Betul? Tapi aku yang setahu aku tuh pernah dengar di apa sih namanya surat Al-Baqarah yang ayat 173 itu yang Iya. surat Al-Maidah ayat 3. Betul. Itu mengenai larangan jangan kamu mengkonsumsi kinzir, hewan yang disembeli tanpa menyebut asma Allah, hewan yang dicekik, darah, itu ada. Nah, yang perlu kita tinjau secara akademis di sini begini. Muhammad itu kan hidup di Mekah dan Madinah menurut riwayat orang Islam, betul? Betul. Di Mekah dan Madinah bagi orang-orang yang pernah ke sana tidak pernah ada babi. Nggak pernah ada babi hidup di situ. Kalau kalian betul-betul belajar geologi atau belajar penyebaran flora dan fauna di Arab Saudi tidak pernah ada hewan yang namanya babi. Sama di sana juga tidak pernah ada harimau, nggak pernah ada. Kecuali kalau udah dibawa dari sini, di sana ditaruh kebun binatang. Tapi secara naturalnya nggak pernah ada di sana babi, nggak pernah ada di sana harimau. Makanya menjadi pertanyaan, kenapa mengharamkan hewan yang nggak ada di situ? Nah, tapi ngomong-ngomong begini, menurut kalian boleh nggak makan babi dalam agama Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan penyakit bang. Untuk penyakit Bang. Boleh makan babi. Oh, nih, lihat ya. Saya akan putarkan bagaimana kalian boleh makan babi nih. Waduh. Ini yang ceramah bukan saya. Itu mungkin ya bang. Yang ceramah itu Abdul Somad nih. Bagaimana seorang muslim boleh makan babi? Perhatikan. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya ulang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih mati. Makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga orang yang mengatakan boleh. Pilih makan babi. Nah, itu kalau kepepet. Iya, makanya saya bilang dalam agama Islam tuh kalau kepepet boleh. Apa-apa yang namanya kepepet boleh. Di Loh, agama Islam kan nih dengerin bang, di agama Islam kan kita dilarang kayak minum-minuman keras. Nah, kalau itu kan kepepet boleh. Minuman keras itu nggak boleh Bang, karena kita kan nggak kepepet. Bang, sekarang ya, di dalam Al-Quran dilarang makan babi. Tapi menurut Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet. Coba ya, saya dengarkan lagi nih, biar kalian tahu ya, dengar. Coba
Coba tenang dulu ya, tenang nih. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Oh, saya mending pilih Tak boleh mati, pilih Bang. mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Nah, indahnya ajaran agama tetangga sebelah. Always Allah. Tapi aku tetap memilih Allah. Iya, karena Anda tetap tidak mau belajar. Nanti sambung lagi. Oke lah ya, kita sambung lagi ya. Bang. Yo, Oke. Yuk nanti kalau ada waktu aku masuk lagi ya. Oke, saya turunkan. belakang. Siap. Iya, teman-teman sekalian ya, jangan dibawa serius lah. Kalau serius-serius, kalau nanti benar-benar Anda mau mempelajari, Anda nanti akan meninggalkan agama tersebut, ya. Jadi jangan serius-serius. Yuk. Kita naikkan kembali. Oke. Sebelum kita naikkan kembali, saya iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, kita nih ada program untuk pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman ya yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupportnya ya. Kita ada program pendirian rumah apologet yang mau kita dirikan di sini. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa nih ada kolektor rumah apologet nih. Ya, teman-teman kalau ada berkat berlebih bisa support di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan, ada Zelle-nya juga ya, teman-teman ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih saja. Terima kasih tipe orang. Teman-teman kalau teman-teman memberikan support melalui Tok, ketahuilah ya bahwa itu akan dipotong 60%. Tapi kalau teman-teman mau support langsung dari sini, itu tidak ada potongan langsung. Jadi atas namanya saya ya teman-temannya Edis. Nama depan saya itu Edis, ada nama lanjutannya. Nanti teman-teman langsung ketahuan nama saya dari sini kalau teman-teman mensupport dari sini. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan yang muslim-muslim ajukan permintaan naik. Ya, kita diskusi dengan baik-baik, tanpa marah-marah, tanpa kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada, sebentar, B, aduh, Almantik, coba Almantik. Kalau dari namanya sih dia sudah mantik, balaghah, nahu sorof. Akhirnya berujung sarap. Ya, Al-Mantik, silakan nyalakan kamera. Ini ahli mantik dia, teman-teman. Ahli nahu sarap yang berujung sarap. Silakan. Al-Mantik. Oke, baik ya. Kita turunkan. Kita kasih naik lagi, ada Muhammad Reza. Ini Muhammad Reza ini sudah pernah naik sebelumnya, tapi ya selalu mengecewakan teman-teman ya. Kalimat boleh atau tidak boleh. Silakan, Ya, jemaah Muhammad dengan Reza, pilihan nyalakan kamera. Boleh atau tidak boleh. Muhammad Reza. Iya, Muhammad Reza, kenapa gelap-gelapan? Enggak, ini bukan kegelap-gelapan ini. Coba tenang dulu, Reza, tenang. Bisa nggak kamu itu nggak begini-begini gitu kalau siaran gitu, bisa nggak tenang? Udah tenang. Udah tenang saya, udah tenang. Ini di sini Ya, ini ada tanggapan dari orang. Nonton ya, bentar. Bentar dulu. tanggapan gimana? Reza, Baca banyak komentar kamu- yang meminta saya debat dengan Edis TV.
Dua tanda dari komentar ajakan debat itu. Pertama, mereka tidak tahu kebodohan Edis TV. Kedua, ternyata umat Kristen Kamu mau hari ini diskusi sangat apa haus kamu mau muter dengan video doa. dengan saya? Kamu udah nggak berani lagi. Kepercayaan Iya, mereka, bentar dulu. sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Malah curhat saja. Yang pertama, yaitu mereka tidak tahu kebodohan Edis TV. Edis Siapa TV namanya tidak dia? ada ilmu. Namanya dia siapa? Dia pakai metode debat murahan di TikTok dan Reja. metode debat dia itu Bentar dulu, akan bentar. membuat dia telanjang jika di debat offline. Telanjang dalam arti malu dan dikuliti kebodohannya. Coba licin Udah. Edis TV ini. Dia mengawali debat di TikTok dengan tema yang diambil dari tekstual ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang butuh penafsiran. Misalnya tema Islam. Nanti kamu kena ban membolehkan kalau nikah kamu dan mutar-mutar bercerai. video, Lalu dia Reja. berikan Kamu nggak pertanyaan percaya kepada sih umat dibilangin. Islam. Kamu nyala ke sini. Nyalakan, balikan kameramu ke sini. Itu siapa tadi? Itu siapa? Namanya siapa? Teman Ustadz Abdul Somad, saya nggak tahu namanya. Jadi Nggak tahu namanya. Suruh ke sini sama Abdul Sobatnya sekalian. Saya tantang diskusi. Iya, saya paham. Ya, suruh ke sini. Saya tunggu sekarang juga. Suruh datang ke sini. Makan ke laut. Jadi gini, Dis. Kalau kau memang gentle daripada yang kayak tadi tuh sudah kau menafsirkan. Udah saya tunggu di sini. Atau saya yang datang ke channelnya dia. Kasih tahu channelnya dia apa, kapan dia live, saya datang ke sana. Tidak berani. Udah di bawah sana. Kamu ngomong terus aja. Ditanya namanya siapa, kamu tidak menunjukkan siapa. Teman-teman yang mau diskusi dengan saya, itu saya buka siaran loh. Hampir setiap hari saya siaran. Tinggal gampang saja ini, pencet ini tombol naik ini gratis. Tidak perlu Anda bikin acara seperti Jakar Turun yang butuh 10 miliar. Ketika Jakar Turun membuat acara, dia memerlukan duit 10 miliar. Makanya si Donditan itu dia lagi menggalang dana 10 miliar tuh. Iya. Kalau saya, teman-teman, gratis. Anda tinggal pencet saja nih tombol naik nih. Gratis, nggak perlu stadion, nggak perlu rendang, nggak perlu air minum. Nih, ini ada berapa ini? Ini 15.900 orang yang menonton. Ini baru yang di TikTok saya ini. Belum yang di YouTube lain. Kalau ditotalin sudah berapa ini? Kan nggak perlu biaya kan? Cuman butuh kuota saja. Sungguh kamu nekat yang nyata. Kemarin ada yang putar video. Donditan dia lagi live. Nah, ini bedanya kalau muslim kayak gitu. Dia lagi live menggalang dari dana dari muslim untuk mengadakan acara Zakir Naik. 10 hari saja sudah dapat 2 miliar kalau muslim. Kalau keresteng ya 3 tahun. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Basori. Oke. Basori, restorator. Ya, silakan nyalakan kamera, Basori. Saya nggak bawa ini. Kenapa Anda gelap-gelapan begini? Kalau mungkin masih nggak bawa persiapan, cuma lihat Edis TV tampil gitu kayak pengen. Ya, silakan, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Kemarin Anda melarikan diri. Ya, ada kegiatan ini loh. Grebek Suro kemarin, saya akan ikut itu laku tirakat itu. Ya, silakan. Tema kita hari ini sebenarnya ini. Tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran membuat ayat-ayat yang membantah isi Quran itu sendiri? Tapi tema ini terlalu berat bagimu. Oh. Ya sudah, yang mudah aja. Iya, makanya saya bilang teman-teman.
Kalau kita bahas yang tinggi-tinggi dengan orang Islam, otak mereka nggak sampai. Ya, pada nggak paham. Iya, makanya bahasan tentang agama Islam ini cuma satu saja, ya kan? Berapa jumlah Tuhan? Kalau jumlah Tuhan satu masuk surga. Walaupun dia maling, walaupun dia berzina, mencuri, yang penting jumlah Tuhan satu. Nah itu, orang Islam taunya cuma itu, teman-teman. Jangan harap tahu yang lain. Konsep, boleh jawab? Boleh menjawab? Silakan. Konsep ketuhanan Islam itu sangat jelas termaktub di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam Quran itu nggak ada Tuhan, Basori. Kalau ada Tuhan dalam Quran, saya lompat dari Monas. Kemarin katanya Robnya 2. Sekarang Basori, dengar. ya Quran itu suka bahasa apa? melompat-lompat, ya, suka melompat-lompat. Ya, betul. Quran itu bahasa apa? Al-Quran Bahasa apa? bahasa Arab. Ada nggak huruf Tuhan di situ? Framing lagi. Kok framing lagi? Hebat. Nekat Anda itu. Anda sungguh edisi yang nyata. Makanya saya bilang, Ayo, kalau berkualitas, Anda buka berkualitas, Quran, kalau ada di situ kata Tuhan, huruf Tuhan, saya terjun dari Monas. Ya betul, di dalam kata Al-Quran tidak ada kata Tuhan. Nggak ada kata Tuhan, ngarang aja Anda itu. Gimana terus? Apa lagi yang dibahas? Ayo. Gini, saya itu sedang membahas tema ini, tapi tema ini itu hanya bisa dibahas. Kemarin Anda itu Rob, ayo dilanjut, nggak apa-apa. Saya sudah membantahnya seperti itu. Kemudian gimana jawabnya? Baik, pengertian Rob itu apa di dalam Al-Quran? Enggak. Anda membahas kemarin itu. Kan ditanya, disuruh kita fokus itu lari kemana? Sudah, Anda jelaskan aja narasi Anda. Saya nggak mau terjebak pada... Kalau saya yang menjelaskan, nanti Anda tidak terima. Makanya saya akan terima, Edi. Saya sebagai seorang Muslim, saya menghargai pendapat Anda sebagai saya wujud nggak mau dialog. berpendapat. Saya nggak mau berpendapat. Itu sebuah dialog. Kalau saya berpendapat, Saya itu nanti arif pendapat sekali loh, saya Ed. itu disalah-salahi. Saya itu arif sekali, saya menghargai Anda. Saya Oke, menghargai baik. Anda. Bisa Harus nggak saya kata Rob sunnah. itu ditujukan kepada manusia? Kata Rob ditujukan kepada manusia. Kata Rob ditujukan kepada manusia. Oke. Nah, ditanya bisa atau enggak, lama jawabnya. Bisa atau tidak? Oke. Aduh. Anda saja jawab saja sudah gelagapan begini. Kapan ini baca komentar-komentar itu loh. Kok malah ngeliatin komentar? Bisa Ya, lihat atau bersifat tidak hadis. kata Rob ditujukan kepada manusia? Bisa. Bisa. Ketika kata Rob ditujukan kepada manusia, maknanya bagaimana? Rabbil alamin. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Udah turun-turun. Robbil alamin lagi, Robbil alamin lagi. Sulit teman-teman, sulit. Oke, kita kasih naik ada Ar-Rizal 2. Ar-Rizal 2. Ya, selamat malam saudara Ar-Rizal. Ya, malam Bang Edis. Ya. Sebentar ya Bang ya. Silakan nyalakan kamera, Rizal. Ya, Bang Arijal, apakah Anda ini Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, apakah Anda mendalami agama Islam, Bang? Untuk saat ini ya. Oke, terima kasih. Kalau mendalami, saya senang membahas tema ini. Tema ini begini, Bang. Tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran
membuat ayat-ayat yang membantah isi Quran itu sendiri? Ya, Tahu? tahu. Di mana contohnya? Ayat penulis Quran yang membantah isi Quran. Penulis Quran yang membantah isi Quran. Itu kan menurut Mas Edi ya. Kalau menurut Katanya saya tahu, semua sekarang nggak tahu gimana? Nah, sekarang begini loh Mas Edi. Baru saja Mas kita Edi kan mulai bilangnya, langsung kelihatan nggak nyambungnya. Ada yang ini, ada yang membantah isi Quran. Nah, Bang, menurut coba saya belum dengerin ada. saya dulu Bang Belum ya. ada. Bang, pertanyaannya begini. Tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran membuat ayat-ayat yang membantah Al-Quran itu sendiri? Anda tadi bilang tahu. Oh, temanya maksudnya nih, topiknya nih. Nah, kan sudah saya bilang. Saya nggak membahas topiknya bang, saya mau tanya ini aja bang. Memang mereka Bang ini Edis. kurang akuah. Gimana? Nggak, slow bang Edis. Slow. Jadi saya mau nanya gini aja loh bang Edis. Bang Edis kan bilang nih, kalau bang Edis sudah pernah mendalami, mempelajari tentang agama Islam ya. Betul. Tentu saja bang Edisnya mempunyai pemahaman tentang agama Islam ya. Betul. Selama ini, jujur saya ini sering kali nonton kontennya bang, bahkan saya ikut support ya bang ya. Nah, setelah saya pahami juga, saya pelajari beberapa bulan ini ya bang Edis ya, sejak saya ini cari tahu sebenarnya yang diucap bang Edis itu ada benarnya atau tidak, itu saya sudah pelajari dalam beberapa bulan ya bang Edis ya. Nah, alhamdulillah ternyata ya benar adanya bang, benar semua kata bang Edis. Nah, Hanya saja bang Edis. sebentar, saya tanggapi dulu. Kita Sebentar, nggak usah pakai ini bang, nggak usah pakai ini. Oke, nggak usah saya pakai, tanggapi dikit ya. Alat-alat dulu. Oke, saya tanggapi Jadi, dikit. begini, Saya kan Bang. pernah bilang begini. Satu kali Anda nonton Edis TV, Anda akan marah-marah. Dua Nggak, kali. kalau saya nggak marah bang. Kalau saya nggak marah. Iya, akhirnya Saya Anda nggak cari marah. tahu kan? Sebab di sini bang, saya juga silakan. mempelajarinya, yang dimana Islam melarang yang namanya rokok, ya kan? Nah saya sendiri merokok nih, Terus? Ya. Yang dimana agama Islam melarang yang namanya meminum setetes alkohol saja. Nah Islam banyak berminum ini alkohol ya. Yang dimana juga agama Islam melarang bertato, yang dianggap sebagai najis ya di bawah sholat. Nah, menurut dalam saya Quran itu nggak semua ada benar larangan kata Mas bertato. Edi itu. Di dalam Al-Quran tidak ada larangan umat muslim itu untuk bertato. Itu adanya di hadis. Waduh, udah macet dia teman-teman. Aduh. Ya, lanjut Bang. Jaringannya nggak bagus bang, jaringan saya nggak bagus. Iya, silakan. Sekarang udah bagus, yuk. Makanya Jadi, jangan merokok, saya mau Bang. tanya Jangan nih, Bang merokok Dis. waktu live, Bang. Saya mau tanya nih bang Dis, kalau misalnya saya masuk Kristen itu, saya dianggap apa kira-kira ya? Kalau Ini Anda hanya masuk satu kalimat saja saya tanya. Satu Dianggap kalimat apa saja gimana, saya tanya Mas? sama bang Edis. dianggap Kalau apa saya maksudnya? masuk Kristen, saya dianggap apa dengan agama saya sebelumnya itu? Seandainya saya masuk Kristen, agama saya sebelumnya anggap saya seperti apa, dan agama yang akan Murtad. saya datangi itu seperti murtad. Baik. Di Nah. dalam agama Anda akan dianggap murtad. Tetapi di dalam agama Kristen, Anda akan disebutkan sebagai orang-orang yang telah masuk ke dalam kebenaran. Orang yang menerima kebenaran. Halo? Iya masih dengar bang. Iya, makanya apa alasan Anda ingin meninggalkan agama Islam? Saya masih belum tentu ya bang ya, saya masih belum punya alasan. Hanya saja saya ingin mempelajari. Saya sudah beli ini kemarin, Alkitab kemarin. Saya sudah beli Alkitab. Sudah beli. Oke. Nah, alhamdulillah saya pulang masjid tadi, pulang sholat isya tadi, saya pelajari lagi. Nah, saya masih belum bisa ini yang namanya membenarkan Alkitabnya, sementara saya sudah memahami apa itu Al-Quran.
Itu loh Bang Edi. Oke. Jadi saya di sini bukan datang untuk memicu sesuatu agama atau yang berkaitan dengan yang lainnya, melainkan untuk kepribadian saya sendiri gitu loh Mas Edi. Oke. Anda percaya tidak bahwa Alkitab yang Anda beli itu isi di dalamnya itu dijiplak oleh Al-Qur'an? Belum bisa saya pastikan Mas Edi, soalnya masih ada beberapa pasal yang belum selesai. Oke, belum dibaca. Mau kita ambil contoh-contohnya? Saya rasa nggak usah Mas Edi. Oke, nggak usah. Karena saya akan pelajari sendiri Mas Edi. Baik, nanti setelah Anda membuka Alkitab, membaca Bible, Anda baca sampai Sebentar, Bang selesai. Macet-macet ya teman-teman. Alkitab. Kesimpulannya nanti itu Bang, ketika Anda membaca Bible. Nah ini saya sudah beli ini Mas Edis. Mana? Mas Edis. Ya mana? Ini saya sudah beli ini. Ah ya, oke. Tapi kok kayak tidak baru? Oh baru, iya baru. Belinya di mana? Saya belinya dari salah satu sahabat saya yang agama Kristen. Oh, harusnya itu gratis itu. Makanya Bagikan tadi saya kan selama ini kan ngikut-ngikut live-nya Bang Edis ini. Jadi Mas Edis kan sering kali bilang kalau agama Islam itu sesat dan mengajarkan Nabi Muhammad mengajarkan kita mendorong yang agama non Muslim ke jalan yang sesat gitu ya kan? Ke jalan yang sempit. Nah makanya saya ke jalan yang sempit. Nah makanya saya tergiur untuk membeli Alkitab Bang. Gitu. Nah apa diajarkan dalam Alkitab? Kasihilah sesamamu manusia. Betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin memahami dulu Mas Edis. Nah, saya ingin memahami isinya dulu, seperti saya memahami Alkitab kita saat ini gitu, Al-Quran kita saat ini gitu. Kalau Alkitab ini kan kita masih belum hafal, belum semuanya hafal. Nah, sekarang kita mau coba untuk melanjutkan ke ayat-ayat seterusnya Mas Edis gitu. Iya, saya mengerti. Makanya nanti. Jujur saya memang setiap live-nya Mas Edis itu boleh dicek, saya selalu aktif untuk Mas Edis ya. Mendengarkan dan saya terus ya. Melihat orang-orang yang naik yang ada keluar dari kata-kata dia itu rasa cenggung, emosi dan menentang. Nah, saya tidak suka itu. Yang saya mau kita mari diskusi dengan apa adanya itu. Iya, iya. Jadi nanti saya beritahu kisi-kisinya. Saya itu sudah membaca Bible dan membaca Al-Qur'an sampai habis. Dari cover depan ke cover belakang itu saya baca sampai selesai Bible. Itu saya baca kurang lebih 8 bulan lamanya. Habis itu. Dari A sampai Z. Al-Quran saya baca juga sampai habis. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu kurang lebih 30 hari. Nah, apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah setiap orang yang berakal sehat, setiap orang yang mau jujur akan menyimpulkan bahwa isi Quran banyak diambil dari Bible. Tetapi ngambilnya terburu-buru, dibuat jadi puisi sehingga isinya jadi kacau balau. Jadi Al-Quran itu isinya itu seperti syair. Dia biasanya itu berakhiran AAAA atau ABAB. Ya kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim im. Alhamdulillahirabbil alamin in. Ar-Rahmanirrahim im. Maliki yaumiddin in. Jadi selalu begitu. Jadi bagaimanapun kisahnya di dalam Bible itu akan dibuat di dalam Al-Quran seperti syair begitu. Makanya ketika kita baca banyak nggak nyambungnya. Sedangkan di dalam Bible itu menceritakan kronologisnya bagaimana. Nah, banyak itu. Saya pernah membuat satu buku, itu sudah saya susun semua daftar-daftarnya. Apa-apa yang diambil-ambil. Misalnya, pernah dengar nggak ini? Pernah dengar orang Islam ngejek bahwa surga Kristen itu berisi orang bodoh, tahu? Perempuan-perempuan bijaksana dan perempuan-perempuan bodoh, tahu? Pernah dengar itu? Belum. Itu dijiplak juga sama Quran. Tapi banyak orang tidak tahu. Ya, itu
Makanya saya tuh ada program besok. Besok saya tuh ada program, maksudnya bukan besok hari, kalau saya sudah ada di sini, tempat yang memadai semua sudah ada, saya itu akan membuat video-video, buku, website, apa segala macam. Saya buat semua. Supaya walaupun besok saya sudah meninggal, masih banyak orang yang bisa membaca itu, mempelajari itu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di bawah, support Bang Mas Edisnya sampai selama-lamanya ya teman-teman. Iya, Dan untuk agama kita yang Islam saat ini, jangan berkecil hati saya naik di sini. Ini hanya ingin mempertanyakan apa yang seharusnya saya tanyakan tadi ke Mas Edis. Sebab di sini bukan yang namanya debat ya, ini diskusi. Kalau namanya debat itu kita harus pandai mengontrol yang namanya emosi ya teman-teman. Nah di sini kita hanya diskusi ya, jangan disalah tanggap gitu. Ya. Oke Mas Jadi Edis. Oke, itu saja Bang Rizal. Oke. Baiklah kalau begitu ya. Ini contoh Rizal ini adalah contoh nyata orang yang nonton channel TV sambil mikir, pasti seperti ini. Oke. Siap. Begitu Bang Rizal ya. Terima kasih Bang Rizal. Saya turunkan ya. Siap. Oke, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Apa yang kita beritakan ini itu bukan metode konservatif seperti yang dilakukan orang-orang zaman dahulu sebelum ada internet. Dulu sebelum ada internet, Anda masih datang dari pintu ke pintu. Ya kan? Kalau zaman sekarang nggak perlu. Orang tuh sibuk. Kalau Anda ketuk pintunya, belum tentu orang yang punya rumah itu mau membuka pintu. Bisa saja dia sibuk, bisa saja dia malas gitu. Tapi kalau lewat media sosial begini, dia bisa sambil nyuci baju, sruk, dia dengerin saya. Sambil masak-masak, dia dengerin saya. Bahkan ya, maaf ya, Bang, sambil dia boker saja dia dengerin saya. Nah, makanya teman-teman, inilah sosial media, ya. Makanya teman-teman, saya itu ada program untuk pendirian rumah apologet, ya, supaya dari rumah apologet tersebut kita bisa lanjut terus on air, terus mengudara terus seperti ini. Kita buat video-video menarik yang lebih profesional, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kenapa kok ada rumah-rumah apologet segala? Karena kita kan dalam jangka panjang. Kita bukan dalam jangka waktu hanya sebentar. Kalau hanya sekedar 1, 2, 3, sampai 5 tahun sih nggak masalah. Gitu loh. Nggak usah kita ada rumah-rumah apologet segala. Karena kita masih dalam jangka panjang, makanya kita perlu tempat. Ya, lama. Mungkin belasan sampai 20-an tahun lebih mungkin ke depannya. Jadi makanya teman-teman ya, support ya. Kita ada kolektor untuk rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kalau nonton saya tidak emosi teman-teman, akhirnya apa? Dia beli Bible kan? Akhirnya dia cari Bible. Penasaran dia kan? Dibaca. Saya percaya setelah dia membacanya, ya mungkin dia baca pertama mungkin masih ini. Lama-lama nanti pasti dia akan terbuka juga pikirannya. Gitu. Kalau Anda mau sungguh-sungguh mempelajari, Anda akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan saya. Apa sih bedanya kita sama-sama makan nasi? Sama kesimpulan kita nanti. Saya itu sudah baca Bible, sudah baca Quran. Udah saya baca selesai itu dua-duanya. Kamu megang aja nggak pernah. Boro-boro membaca selesai. Kenapa kamu tidak tahu? Karena kamu nggak pernah baca. Kalau kamu baca dua-duanya sampai selesai, sampai habis, percayalah kesimpulan kamu dan kesimpulan saya sama. Kitab munjiplak Bible. Nggak percaya. Oke, ya sekali lagi ya sebelum kita lanjutkan, teman-teman sekalian ya, kita ada program tuh, pendirian rumah apologet, ada kolektornya, teman-teman bisa tangkap layar, screenshot, cekrek, begitu ya.
supaya kalau teman-teman besok-besok ada berkata lebih, teman-teman bisa support membantunya seperti itu ya. Kalau kita memang agak sedikit lama teman-teman, lama ya. Saya berharap sebenarnya sudah kita tutup, tapi kita belum cukup ya dana kita. Oke, kita lanjutkan ke ke diskusi yang seperti lanjut tadi. Saya ganti dulu temanya, backgroundnya ya sudah. Saya balik lagi. Kita kasih naik ada. Sebentar. Siapa ya? Sastia ID. Sastia. Selamat malam Sastia. Halo Sastia. Sastia. Oke, baik, saya turunkan Sastia. Saya turunkan ya Sastia. Kita kasih naik lagi ada. Sabar ya. Salahuddin Al-Ayubi. Yuk, Salahuddin Mana? Malah salah pencet saya kan. Salahuddin Al-Ayubi, sebentar. Mana sih Salahuddin Al-Ayubi tadi ya? Teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik dulu, teman-teman Kristen ya. Biar yang naik yang Muslim dulu ya. Riko, Riko mualaf, Riko Simanjuntak. Oke, tenang, nanti saya naikkan. Salahuddin Al-Ayubi, silahkan nyalakan kamera. Iya bang, selamat malam. Akhirnya saya dinaikkan. Saya ini penggemar abang loh bang. Sumpah bang, saya penggemar abang. Akhirnya saya bisa ketemu sama abang. Silakan nyalakan kamera dulu bang, Salahuddin. Silakan. Bisa bang, ini akun fake saya bang, nggak bisa. Oh baik, saya turunkan kalau begitu ya. Mohon maaf ya. Ya salam bang ya. Teman-teman, pastikan kalau Anda naik ke sini, kita di sini bukan sombong, bukan apa ya teman-teman ya. Di sini tuh bukan acara, halo bang, salam, bukan acara begitu teman-teman. Ya, saya bukan ini. Karena gini, kasihan sama yang nonton gitu loh. Kita ini mau nonton acara diskusi, kita bukan mau nonton acara salam-salam. Bisa kalian inbox saya. Dan kalau inbox saya, itu jangan hanya halo, jangan hanya begitu. Kalau hanya halo, ya coba kalau mau inbox, pesannya apa, materinya apa gitu loh. Jangan cuman halo, apalagi cuman ping begitu kan. Oke ya, kita kasih naik Riko. Oke, baik. Kita kasih naik Riko. Mana di sini Riko? Saya lihat dulu. Riko mualaf mana? Sebentar. Oh ini Riko Simanjuntak. Riko Simanjuntak. Ya, silakan Riko. Sudah saya naikkan tuh, sesuai dengan permintaan penonton. Riko Simanjuntak, silahkan nyalakan kamera. Jangka juga aku di atasnya. Sehat bang. Pantesan mualaf. Nah, silakan. Silakan nyalakan kamera, Riko. Oke bang. Oke. Saya lihat di kolom komentar banyak yang bilang naikkan Riko mualaf katanya. Jadi ku naikkan. Ya bang. Oke. Jadi kita mau diskusi. Sebentar. Saya mau tanya dulu ini, mualafnya kapan ini Riko ini? Udah 15 tahun yang lalu bang. Sudah 15 tahun yang lalu, sudah lama. Oke, baik. Jadi tema kita ini Riko nih. Tahukah kamu bahwa penulis Al-Quran membuat ayat-ayat yang membantah Al-Quran itu sendiri?
Boleh saya tanggapin tadi dulu bang? Gimana? Boleh saya tanggapin yang tadi dulu? Oke, silakan. Yang mana? Yang mana? Kalau Muslim itu kan harus bersujud-sujud, harus nonggeng-nonggeng. Di dalam kitab abang ini pengikut Kristus kan? Di dalam Matius 26:39 Yesus bersujud bang. Iya. Bagaimana caranya Yesus bersujud tanpa nonggeng bang? Sujud dan berdoa bang ya. Baik. Nggak ada di situ Yesus begini-begini. Anda begini nggak? Abang bilang tadi apa? Nonggeng-nonggeng. Nonggeng-nonggeng itu apa? Loh, betulkah kalian nunggang-nungging? Iya, makanya kalau misalkan abang ini pengikut Kristus sejati, bagaimana caranya Yesus bersujud tanpa nonggeng-nonggeng? Bagaimana caranya Yesus bersujud tanpa nungging-nungging? Di mana di situ dikatakan Yesus nungging-nungging? Ya bersujudnya seperti apa? Makanya Ya abang bisa kan sebagai saja pengikut tengkurap, Kristus bisa sejati, saja tengkurap. tunjukkan Gimana? kepada saya caranya bersujud dan berdoa itu tanpa nonggeng-nonggeng seperti apa? Bisa saja buktikan siapa bersujud, pengikut bersujud Kristus sejati. itu tidak nungging. Contohnya, Ya saya mau, praktekkan. Nih kalau saya bersujud begini ya. gimana? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik, baik. Dan berdoa. Coba Abang taruh. sebagai pengikut Kristus sejati, bagaimana caranya abang bersujud tanpa nonggeng? Nah, Gimana? inilah makanya saya bilang kalian ini maksa supaya kami sama seperti kalian. Kok maksa? Loh, Yang itu penting Yesus, kau pengikut itu- Yesus sejati kan? Baik, baik. Sudah bisa saya bicara? Kristen itu apa artinya? Sudah bisa saya bicara? Kristus itu artinya apa? Iya, makanya jangan bawa-bawa agama orang kalau misalnya nggak tahu. Sudah bisa saya bicara? Kenapa diam? Kenapa diam? Silakan. Delay ternyata Praktekkan dia. bagaimana teman-teman. caranya Pantesan pengikut kita Kristus ngomong sejati, sampai kita bagaimana berbusa-busa caranya dia pengikut nggak Kristus dengar. sejati. 2639 gimana caranya bersujud berdoa Gini, tanpa nonggeng-nonggeng? coba Anda Silakan. perbaiki dulu. Anda punya headset nggak? Halo. Coba Anda dengar nggak apa yang saya bicarakan? Perbaiki dulu sinyalmu. Perbaiki dulu sinyalmu. Aduh, botolnya setengah mati. Jadi kalau diskusi sama orang kayak begitu teman-teman, delay begitu, itu sakit kepala. Kita ngomong apapun nggak didengar sama dia. Ya silakan. Bagus sih dulu sinyalmu, baru naik lagi ke sini. Kita kasih naik yang selanjutnya. Sebentar. Kita kasih naik ada yang Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik dulu. Teman-teman Kristen, kalau kalian mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Biarkan yang muslim-muslim dulu yang mengajukan permintaan naik. Tolong ya teman-teman ya. Tolong ya. Dukal. Selamat malam Dukal. Halo Dukal. Pastikan teman-teman kalau mau naik, sinyal Anda itu penuh ya. Supaya jangan kita ngobrolnya macam satu di laut, satu di gunung. Ya, Dukal. Nah, ini kayak gini nih contohnya ini. Sinyalnya saja sudah batuk-batuk begini, gimana kita mau ngobrol? Kayak gini. Paling tidak kalau mau naik tuh modal dulu ya, sinyalnya. Makasih Karimince. Modal ya, sinyal, beli sinyal dulu. Pergi ke counter beli sinyal yang bagus. Halo?
Oke, baik ya. Teman-teman, pastikan sinyal Anda bagus ya. Yuk, sinyal Anda bagus. Kita kasih naik ada Irwan. Coba, Irwan. Silakan. Irwan Menfa. Silakan nyalakan kamera, Bang Irwan. Halo Irwan. Oke. Kalau kita panggil tapi diam, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Fatherson. Ini naik terus nih. Ini Fatherson nih agak sedikit mengalami gangguan mental nih orang teman-teman ya. Dia suruh naik, sudah saya suruh buka kamera, tapi nggak mau buka kamera, tapi naik lagi. Udah gitu sinyalnya juga berat. Ya, Fatherson. Fatherson. Halo? Halo? Kamu Halo, bisa Edi nyalakan Selawak. kamera nggak? Edi Selawak, lo kok ngomong gitu? Aku aja Apakah komen kamu aja bisa buat kau menyalakan terguncang. kamera? Aku komen aja buat kau terguncang. Komenku mantap kan? Lo itu lawak baik. seluruh dunia. Jadi gini. Ngetawain kau. Jadi begini. Ngetawain Kalau kau, kamu seluruh tidak bisa dunia. menyalakan Islam ngetawain kamera, kau. kamu Kau jangan naik lagi ke di sini ya. Ketawa-ketawa, merasa lo pinter. Kau tuh diketawain orang. Lo tuh lawak. Sudah. Kau nggak malu ya dengan kebodohanmu? Sudah. Ngata-ngatain orang. Sudah bicaranya. Lo lihat sendiri komen aku lebih mantap dari otakmu yang sekarang. Lo itu lawak di sini nih. Sudah Lo tuh halusinasinya diketawain sudah. orang. Lo tanda tasdid aja nggak tahu. Bilang ya. Paham Halusinasinya Al-Quran. sudah? Sudah 13 tahun ya. Belajar Al-Quran ya. Anak TK PAUD aja tanda tasdid Ya. tahu. Setelah Lo nggak selesai, tahu. setelah dia sudah ngomong, kita turunkan dia. Saya heran sama dia itu. Sudah dibilang kalau naik ke sini nyalakan kamera. Kau menunjukin mukamu saja kau nggak berani. Ya silakan. Persis kau kayak Juma. Tapi masih mending Juma. Juma masih pakai masker dia. Khotbah Jumat aja dia pakai masker. Satu-satunya manusia yang nggak pernah lepas maskernya itu cuma Juma. Sampai dia minum saja, maskernya masih ada di situ. Ya silakan. Muslim. Kalau kalian sudah malu jadi orang Islam, jangan naik ke sini. Sudah dibilangin kok. Ya. Khusus di sini itu wajib nyalakan kamera. Kau bilang nggak nyalakan kamera, kau ke laut kalau nggak mau nyalakan kamera. Nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Irma. Irma R. Selamat malam, saudari Irma. Assalamualaikum Bang Edis. Masih saja ada orang ucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Sabar. Iya, emang kenapa lo? Aku aja kan temen aku. Oke, silakan nyalakan kamera Irma. Salam. Kalau orang muslim itu nggak boleh ngucapin salam kepada non muslim. Itu sudah saya katakan terus menerus di sini. Silakan nyalakan kamera. Ya. Halo Bang Edis. Halo Kak Irma. Ini saya tanya dulu nih, saya konfirmasi dulu. Irma ini muslim atau bagaimana? Saya muslim Bang Edis. Tapi Cantik kok muslim. Sayang sekali. Irma, kenapa sih kamu kok muslim? Kenapa? Ya karena saya muslim. Tuh kan, karena muslim. Irma, kamu setuju nggak dengan statement saya ini? Alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti ajaran agama Islam, maka besok pagi kamu bangun tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ya ajarin dong Bang Edis. Baik, apa yang mau kamu bahas? Kalau tema ini terlalu berat, nggak cocok sama kamu tema ini. Apa kira-kira?
Saya nggak bisa ini Bang Edis, nggak mau debat. Nggak mau debat. Terus ngapain kalau nggak mau debat? Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bang Edis. Nah, Bang Edis tuh tiap hari menghibur saya. Menghibur. Tapi kan kamu muslim, gimana? Tapi walaupun Tapi kamu Bang muslim Edis suka tuh acara saya lucu. ya? Lucu ya. Ya. Apa contohnya? Contoh spesifiknya? Iya, saya tuh kalau Bang Edis tuh kalau nanya sama orang Islam tuh kalau belum dijawab iya tuh masih terus aja ditanyain. Contohnya, misalnya. Contohnya, misalnya nih ya, bener nggak Nabi Muhammad itu Rob? Itu tuh saya dengar dari tahun 2024. Ya karena muslim-muslim sampai sekarang belum konsili, belum mufakat Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Yusufi bilang Rob juga, tapi sekarang bukan. Kenapa ditanya terus? Karena sampai sekarang umat muslim belum sepakat Muhammad itu Rob atau tidak. Gitu. Kalau seandainya sudah sepakat ya ngapain ditanya lagi? Begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Irma nih. Saya lihat banyak muslim-muslim tuh kan pakai jilbab. Kamu kok nggak pakai jilbab disebabkan apa? Saya tidak pakai berhijab. Kalau saya di rumah, ya maksudnya saya berhijab, tapi saya menyesuaikan kayak tempat. Saya belum memahami agama banget. Ya kayak apa ya? Saya masih kadang terbuka ya, kadang tertutup gitu. Sekarang begini, dari mana logikanya kalau rambut perempuan tuh aurat? Kalau logika ya, kalau logika sebenarnya nggak tahu ya, saya cuma ngikutin aja. Ya, Bang iya, Edis makanya yang saya debat bilang tadi agama. alasan kamu masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Alasan kamu masih Islam tuh karena itu. Coba kamu mengerti agama Islam. Karena begini, saya itu termasuk pemerhati ya. Dulu zaman, saya nggak tahu kamu kelahiran tahun berapa. Kamu kelahiran tahun berapa? 97 Bang Edis. 97, baik. Dulu ya, tahun-tahun segitu, itu orang-orang itu perempuan-perempuan muslim bisa dihitung dengan jari yang pakai jilbab. Bahkan zaman saya sekolah, itu orang pakai jilbab itu malah dipertanyakan, kupingmu besar sebelah ya. Masih ingat saya. Itu sebuah keanehan orang pakai jilbab itu zaman dulu. Coba kalau nggak percaya ya, lihat foto-foto perempuan-perempuan zaman dulu, perempuan-perempuan Indonesia zaman dulu, itu nggak ada yang pakai jilbab. Nah, sekarang-sekarang baru pakai jilbab nih. Saya kasih contoh ya. Wanita Islam zaman dulu, nih ya. Nih, saya tunjukkan nih, biar tahu nih. Nih, saya balikan kamera saya ya, Irma ya. Biar kamu paham nih. Oke, saya balikan kamera saya nih. Ini foto-foto wanita-wanita zaman-zaman kamu baru lahir nih. Nih, adakah wanita-wanita zaman dulu pakai jilbab? Ini persis kayak kamu nih. Orang-orang Indonesia itu bening-bening kalau kayak kamu semuanya. Nah, sebelum budaya Arab padang gurun masuk. Nih, lihat nih. Adakah mereka jilbaban? Gak ada tuh. Tuh. Ini SMA zaman dulu nih. Zaman saya juga, saya sebenarnya sih masih muda, masih kepala 30 sekian umur saya. Nih. Lihat ya, ini nggak ada jilbab-jilbaban tuh, nggak ada. Nggak ada. Kamu bisa panggil tuh teman-teman, bahkan ibumu coba tanyain, ada nggak zaman dulu pakai jilbab-jilbab? Nggak ada. Nggak ada tuh. Tuh. Nggak ada. Nah, sekarang baru orang pakai jilbab. Katanya kalau rambutnya dilihat orang dihukum 70 tahun di neraka. Biar jilbabnya laku. Bentar, saya balik lagi kamera saya.
Jadi zaman dulu orang nggak pakai jilbab, tiba-tiba sekarang pakai jilbab. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, apakah zaman dulu Al-Quran belum ada? Apakah tahun-tahun segitu orang nggak ngerti Al-Quran? Tiba-tiba sekarang orang ngerti agama Islam. Gitu. Dan coba nih saya mau tanya dari hati nuranimu yang paling dalam nih, Irma. Menurut kamu, rambut itu aurat bukan? Kalau di Islam iya, rambut itu aurat. Rambut itu aurat. Sekarang yang boleh melihat aurat siapa? Ya kayak keluarga di rumah aja. Berarti aurat boleh dilihat keluarga? Kayak apa ya? Kalau di Islam Coba itu tenang, kayak tenang dulu Irma, dibilangnya- tenang ya, pelan ya. Gini Irma. Tadi kamu katakan rambut itu aurat. Iya. Oke, mohon maaf nih, saya mohon maaf nih, tanpa ini. Mohon maaf tuh. Payudara aurat nggak? Iya. Iya. Aurat, oke. Tadi kamu bilang aurat boleh dilihat anggota keluarga, betul? Bukan anggota keluarga, tapi kayak muhrim gitu loh. Muhrim, Ya, oke. maksudnya semuhrim gitu. Suami begitu kan, pasangan kan? Iya. Kalau iya. pasangan boleh melihat aurat. Boleh. Orang lain boleh nggak melihat aurat? Nggak boleh Bang Edis. Nggak boleh. Oke, secara logika berarti ya. Sebenarnya. Oke, menurut logika aurat hanya boleh dilihat pasangan. Sementara anggota keluarga yang lain tidak boleh melihat, betul? Iya. Sekarang saya tanya, tadi barusan kamu bilang rambut boleh dilihat anggota keluarga nggak? Boleh kalau semuhrim. Muhrim. Bapak boleh lihat rambut nggak? Ibu boleh lihat rambut? Kalau perempuan kayaknya boleh, tapi kayak misalnya orang luar dan tidak semuhrim itu baru kayaknya nggak boleh. Bu, belum nyambung. Nih, kayaknya kamu nggak nyambung. Gini Irma, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah rambut itu aurat? Kamu jawab ya, betul? Iya. Oke. Iya, betul. Apakah payudara itu aurat? Kamu jawab ya. Iya. Nah, secara logika berarti yang boleh melihat aurat itu pasangan, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah bapakmu adalah pasanganmu? Bukan. Apakah bapakmu boleh melihat rambutmu? Mungkin kalau rambut boleh ya. Tapi Boleh. kalau- Apakah bapakmu boleh melihat payudaramu? Mungkin kalau sudah balik udah nggak boleh. Tapi Ya, kalau masih makanya kecil, berarti rambut bukan aurat. Secara logika berarti rambut bukan aurat karena boleh dilihat anggota keluarga yang lain. Yang aurat itu yang tidak boleh dilihat oleh kecuali pasangan, betul? Iya. Iya, makanya dulu rambut bukan aurat, sekarang rambut aurat karena diprovokatori oleh penjual-penjual jilbab. Kalau nggak begitu jilbab kagak laku. Bahkan kalau rambutnya kelihatan nanti dihukum 70 tahun di neraka. Betul nggak? Pernah dengar hadis itu? Iya, pernah. Iya. Pernah. Bang Edis. 70 tahun di neraka. Oke lah. Apa ini yang mau kamu bahas ini? Saya juga jadi garing mau bahas. Mau bahas apa? Kamunya juga nggak tahu Ya. tentang Islam. Sebenarnya tahu Bang Edis, Irma tahu tentang Islam, tapi lah yang kayak berat-berat pertanyaan. Sedikit ya Irma tahu. Coba kira-kira saya pernah di Irma podcast. mau tanya ya Bang Apa, Edis. Nah, apa itu? Irma punya temen ya orang Kristen dua. Nah, terus sesama Kristen itu mereka bilang nggak boleh berteman sama orang Muslim. Emang ada ya? Kayak di kitabnya gitu, kitab apa sih Kristen atau mungkin kayak yang lainnya emang nggak dibolehin. Kayak sahabat Irma tuh dua-duanya Kristen. Nah, di itu yang satu itu berbisik sama yang satunya. Dia bilang nggak boleh berteman sama Muslim. Kalau secara Bible, secara biblikal itu tidak ada. Tapi mungkin pengalaman hidup mereka trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang ya kamu tahu sendiri kan.
sikit-sikit demo, sikit-sikit penistaan, ya. Mungkin mereka jadi trauma. Jadi Tapi kita berteman tuh udah lama Bang Edis. Kenapa dia itu nggak ngomong secara langsung ke saya, tapi dia tuh ngomong lagi ke temennya yang sesama Kristen ini kan. Dia bilang nggak boleh berteman sama Irma, katanya dia Muslim. Emang nggak dibolehin Iya. ya? Sedangkan kayak Irma Muslim nih, tapi Irma boleh berteman sama mau non Muslim, mau siapa, mau Cina, mau ini, nggak apa-apa. di dalam Islam Irma nggak tanya, boleh berteman dengan non-muslim. saya berteman Bang Edis. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran agama Islam, Irma. Kalau kamu mengikuti ajaran agama Islam, ya kamu nggak berteman dengan non-muslim. Mau saya tunjukin nggak dalilnya? Kamu dilarang. Hah? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya, ya. Kalau saya ngomong itu pakai dalil, Irma. Nih. Kalau yang Kristen tadi tidak berteman, itu karena mungkin mereka trauma. Tapi kalau Bible tidak pernah bilang begitu. Nih, ini hadisnya ya. Nih, dari Abu Said Al-Khudri dan seterusnya nih. Nabi bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi menurut agama Islam, kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ini apalah Bang Edis, ini firman Allah ke hadis? Hadis ini. Oh hadis ya, hadis. Iya kan? Dari mana itu diambil? Dari Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Ahmad. Nih hadisnya Hasan. Iya kan? Bang Edis. Nah, tapi kalau temanmu yang tadi, yang Kristen tadi, yang dia tidak mau misalnya berbisik-bisik jangan berteman dengan Muslim, itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin mereka bisa saja trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang tiap hari bikin macet jalan, demo. Besok demo, Jumat, Senin, Selasa, Rabu demo kerjanya. Jadi trauma kan ngeliat kelakuan orang Islam, demo aja kerjanya, bikin macet jalan, begitu. Oke lah Bang Edis, Irma mah kalau debat nggak bisa, Irma nggak begitu paham masalah agama. Tapi Irma makasih, Irma senang loh sama Bang Edis. Maksudnya Bang Edis selalu menghibur. Irma Sama-sama. walaupun apa sih kayak dihina-hina Islam juga sama Bang Edis, ya terserah gitu, serah. Saya itu diskusi sudah lebih dari 13 tahun. Kalau cuman orang kejang-kejang saya sudah bosan yang terima yang begitu-begitu. Cuman kejang gitu. Sampai berbusa-busa sudah biasa Bang Edis saya. tuh kayak lebih cocok jadi pelawak, tahu? Nah, apalah. Karena kalau diserius-seriusin Irma, cuman sakit kepala. Jadi dibawa slow saja. Apalagi ngadepin Iya, Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Iya. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama, ya. Irma, Semoga sama-sama. dinaikin. Ya salam kenal Bang Edis. Salam kenal juga. Bye. Oke, bye. Assalamualaikum. Oke. Salam. Salam, ya, oke.